Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam kenal, nama saya Devina Dewantari. Saya dari jurusan Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November. Saya angkatan 2014. Kali ini saya akan membuat sebuah video tentang apa itu manajemen proyek. Nah, yuk simak. Sebenarnya apa sih manajemen proyek itu? Pasti pada penasaran kan? Jadi sebenarnya kita mulai dari proyek. Proyek itu apa sih? Proyek itu adalah usaha keras yang bersifat temporary untuk membuat sebuah produk atau jasa yang bersifat unik. Di sini kata kunci adalah temporary dan unik. Yang pertama adalah bersifat unik. Unik ini berbeda, artinya proyek satu dan yang lainnya memiliki sifat dan yang berbeda. Yang kedua adalah temporary, artinya sementara. Proyek ini pasti memiliki waktu awal dan waktu akhir, gak mungkin juga kan berlangsung selamanya. Kemudian resource atau sumber daya. Setiap proyek pasti membutuhkan sumber daya, manusia, IT, software maupun hardware-nya. Kemudian ada customer sponsor. Customer sponsor ini adalah orang-orang yang biasanya membayar untuk pembuatan proyek tersebut. Kemudian yang pasti adalah proyek itu bersifat tidak pasti, karena semua proyek itu bersifat unik sehingga sangat sulit memprediksikan waktu dan biayanya. Nah, tahu tidak bahwa proyek ini juga memiliki batasan? Batasannya itu ada 3. Yang pertama ada scope atau ruang lingkup, cost atau biaya, dan time atau waktu lama pengerjaan proyek. Ketiga komponen tersebut harus dipikirkan matang-matang untuk mencapai target. Nah, sebagai project manager yang baik, cost, scope, dan juga time ini kadang-kadang perlu dilakukan trade-off, yaitu gimana sih caranya aspek yang lain dapat ditingkatkan. Jika ingin meningkatkan time, maka harus mengorbankan scope dan menaikkan biaya. Apa yang terjadi jika kita ingin menurunkan biaya? Project manager yang baik sudah pasti harus bisa memutuskan mana yang terbaik untuk proyeknya. Nah, tapi ada faktor yang keempat atau yang biasa disebut quadruplet. Selain cost, scope, dan juga time. Apa sih faktor tersebut? Ternyata faktor yang lain adalah quality atau kualitas dari sebuah proyek. Bisa jadi kan proyek itu scope, cost, dan time-nya sudah sangat memenuhi, namun ternyata kualitasnya jelek. Jadi kualitas ini juga dapat menjadi pertimbangan keberhasilan suatu proyek. Untuk menjalani sebuah proyek, maka dibutuhkan keahlian dalam mengatur proyek atau project management. Apa sih project management? Mari kita tanyakan pada PIMO. PIMO ini merupakan project manager yang sudah berkecimpung di bidang project management. Ternyata project management itu merupakan penerapan dari pengetahuan, keterampilan, tools, dan juga teknik-teknik dalam mencapai sebuah sasaran dari proyek. Untuk konteks project management sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah rencana strategis, kemudian ada portfolio, kemudian ada program, proyek, dan juga subproyek. Nah, mari kita jabarkan satu-satu. Rencana strategis yaitu merupakan rencana dari setiap organisasi atau perusahaan untuk mengedepankan perusahaannya. Dari rencana strategis ini dikembangkan menjadi beberapa portofolio untuk mendukung sasaran dari organisasi masing-masing. Nah, dari portofolio ini akan dijabarkan menjadi program-program. Akan ada banyak program dalam satu portofolio. Kemudian dalam satu program akan terdapat beberapa proyek yang kemudian akan dipisah menjadi subproyek tertentu. Cukup
Sekian ya belajar kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam MPTI.